kisah seorang sahabat Nabi yang dijamin masuk surga. Namun, hartanya justru semakin bertambah setiap kali ia bersedekah. Sampai-sampai saat wafat, emas warisannya harus dipotong dengan kapak saking banyaknya. Siapakah dia? Dialah Abdurrahman bin Auf, sang miliarder dermawan dari zaman Rasulullah. Abdurrahman bin Auf lahir pada tahun 581 Masehi. Beliau adalah salah satu dari 8 orang pertama yang memeluk Islam, atau yang kita kenal dengan sebutan As-Sabiqunal Awalun. Beliau masuk Islam melalui ajakan Abu Bakar As-Siddiq di usia yang sangat produktif, yaitu 31 tahun. Sejak saat itu, hidupnya didedikasikan sepenuhnya untuk perjuangan Islam. Bersama para sahabat muda lainnya seperti Ali bin Abi Thalib dan Sa'id bin Abi Waqqas, Abdurrahman menjadi tulang punggung komunitas muslim di masa-masa awal yang penuh tantangan. Ia tidak pernah absen dari peristiwa-peristiwa penting, mulai dari Perang Badar hingga Perang Uhud. Keberaniannya di medan perang sama besarnya dengan kedermawanannya dalam berinfak. Salah satu bukti keimanannya yang luar biasa adalah ketika peristiwa hijrah, Abdurrahman bin Auf rela meninggalkan seluruh harta, bisnis, dan kenyamanan hidupnya di Makkah demi mengikuti perintah Allah dan Rasul-Nya untuk berhijrah ke Madinah. Ia tiba di Madinah tanpa membawa apa-apa, benar-benar memulai semuanya dari nol. Setibanya di Madinah, Rasulullah mempersaudarakannya dengan Sa'id bin Arabi, seorang saudagar kaya dari kaum Ansyar. Sa'id menawarkan separuh hartanya, salah satu rumahnya, dan bahkan salah satu istrinya untuk diceraikan lalu dinikahi oleh Abdurrahman. Ini adalah tawaran yang luar biasa. Tapi apa jawaban Abdurrahman bin Auf? Dengan penuh rasa hormat, ia menolak tawaran itu dan berkata, "Semoga Allah memberkahi hartamu dan keluargamu. Tunjukkan saja di mana letak pasar." Sebuah jawaban yang menunjukkan kehormatan diri dan semangat kerja yang tinggi. Ia tidak mau menjadi beban, ia ingin berusaha dengan tangannya sendiri, bermodalkan keahlian berdagang yang ia miliki sejak di Makkah. Abdurrahman mulai berbisnis di pasar Madinah. Ia memulai dengan berjualan keju dan minyak samin. Keberkahan seolah selalu menyertainya. Bisnisnya berkembang pesat dan dalam waktu singkat, ia kembali menjadi seorang saudagar kaya raya, bahkan lebih kaya dari sebelumnya saat di Makkah. Namun, kekayaan itu tidak membuatnya lupa diri. Justru, semakin kaya, ia semakin dermawan. Ia sadar betul bahwa hartanya adalah titipan dari Allah yang harus digunakan di jalannya. Abdurrahman bin Auf adalah contoh nyata bahwa kekayaan dan ketakwaan bisa berjalan beriringan. Salah satu kisah kedermawanan beliau yang paling terkenal adalah ketika ia menyumbangkan setengah dari seluruh hartanya. Menurut catatan Ibnu Katsir, ia pernah bersedekah sebanyak 4.000 dinar yang merupakan separuh dari total kekayaannya saat itu. Jika kita konversikan ke nilai sekarang, jumlah itu setara dengan miliaran rupiah, tapi itu baru permulaan. Tak lama kemudian, ia kembali bersedekah sebesar 40.000 dinar. Lalu bersedekah lagi dengan jumlah yang sama, 40.000 dinar. Bayangkan betapa besarnya jumlah itu pada masanya. Harta yang ia sumbangkan bukan hanya dalam bentuk uang. Ia pernah menyedekahkan 500 ekor kuda untuk keperluan transportasi jihad, lalu menambahnya lagi dengan 500 ekor unta untuk berperang di jalan Allah. Suatu hari, sebuah kafilah dagang miliknya yang terdiri dari 700 unta tiba di Madinah. Seluruh kota menjadi gempar karena suara gemuruh dari rombongan unta yang memenuhi jalanan. Aisyah radhiyallahu anha yang mendengar kegaduhan itu berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah bersabda, "Aku melihat Abdurrahman bin Auf masuk surga dengan merangkak." Ketika ucapan Aisyah ini sampai ke telinga Abdurrahman, ia tidak marah
atau tersinggung. Justru ia langsung merespons dengan tindakan luar biasa. Ia berkata, "Jika aku bisa, aku ingin masuk surga sambil berdiri saat itu juga." Ia menyedekahkan seluruh 700 unta beserta semua muatannya kepada penduduk Madinah. Seluruh kafilah dagang itu tanpa sisa. Dari mana sumber kekayaan Abdurrahman bin Auf yang seolah tak ada habisnya ini? Selain dari perdagangan, beliau juga memiliki bisnis peternakan yang sangat besar. Tercatat beliau memiliki 1000 unta, 100 kuda, dan 3000 domba yang digembalakan di Baki. Ini adalah aset yang sangat produktif dan menjadi sumber pendapatan yang signifikan. Bahkan saat akan meninggal dunia, kedermawanannya tidak berhenti. Ketika wafat pada usia 75 tahun, beliau meninggalkan harta yang sangat banyak. Salah satu yang paling fenomenal adalah emas batangan yang begitu banyak dan besar, sehingga untuk membagikannya kepada para ahli waris dan masyarakat, emas itu harus dipotong-potong menggunakan kapak. Saking kerasnya pekerjaan itu, tangan orang-orang yang membagikannya sampai lecet dan terluka. Abdurrahman bin Auf juga dikenal sebagai pembebas budak. Dikatakan, ia telah memerdekakan ribuan budak sepanjang hidupnya. Sebuah amal yang sangat mulia di sisi Allah. Ia juga merupakan salah satu donatur terbesar untuk Baitul Mal atau kas negara yang didirikan oleh Rasulullah di Madinah. Ia menyumbangkan sebagian besar kekayaannya untuk memastikan kesejahteraan kaum muslimin, terutama mereka yang kurang beruntung. Meski bergelimang harta, Abdurrahman bin Auf hidup dengan sangat sederhana dan selalu merasa takut. Ia takut kekayaannya akan menghalanginya masuk surga. Ia sering menangis mengingat kesederhanaan hidup Rasulullah dan para sahabat yang telah wafat lebih dulu. Ia khawatir dirinya terlalu banyak menikmati kemewahan dunia. Kisah Abdurrahman bin Auf mengajarkan kita sebuah pelajaran penting, bahwa kekayaan bukanlah hal yang tercela dalam Islam selama ia diperoleh dengan cara yang halal dan digunakan untuk kebaikan di jalan Allah. Kedermawanan tidak akan membuat kita miskin, justru akan membuka pintu rezeki yang lebih besar. Abdurrahman bin Auf adalah bukti nyata dari janji Allah. Ia adalah satu dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah. Seorang miliarder yang takut akan hartanya, dan seorang dermawan yang amalnya terus mengalir bahkan setelah ia tiada. Semoga kita bisa meneladani semangat, keimanan, dan kedermawanan dari sosok luar biasa Abdurrahman bin Auf. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar kita bisa terus belajar dari kisah-kisah inspiratif dalam sejarah Islam. Sampai jumpa di video selanjutnya.